Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T. Kasarullah Adaha. Saya merupakan dosen program studi Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Saya akan membuat video pengajaran sebagai tugas dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang saya ampu adalah Tata Bahasa Dasar dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar tentang tata bahasa Mandarin. Dan capaian pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar-dasar dalam bahasa Mandarin seperti morfem, kata, frasa, klausa maupun kalimat. Adapun kajian pada mata kuliah ini mengenai pengertian, ragam, dan penggunaan kata benda yang berhubungan dengan waktu atau yang sering disebut dengan sejian mingce. Metode penyampaian dalam mata kuliah ini adalah diskusi dan curah pendapat. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini adalah tugas, penilaian logbook, presentasi, tanya jawab, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan perkuliahan pada pertemuan kelima. Berikut cuplikan video saya. Ya, 早上好。老师，早上好。今天我们要进入新课。Hari ini kita bakalan pelajaran baru. 就是呢第5课, pelajaran kita yang kelima. 首先我们要复习一下, kita mau mereview pelajaran sebelumnya. Oke. 以前呢我们学了名词, sebelumnya kita belajar tentang kata 名词 atau noun. Oke. 老师要问一个学生, 名词是什么? Saya mau menanya kepada satu mahasiswa, apa pengertian dari 名词? Oke, kepada Margaret jelaskan 名词是什么? Silakan Margaret. 名词是指人、东西、时间、时间等。OK， 非常好。名词就是指人、东西、事情、时间。Kata benda menunjukkan tentang orang, benda, waktu, dan sebagainya. Oke, 非常好。Selanjutnya, 名词指人就是具体的事物. Oke, 名词 kalau menunjukkan orang pasti spesifik bendanya. Oke, 请一个学生说关于名词指人. Silakan satu orang mahasiswa menjelaskan contoh dari 名词指人. Oke, 我请 Mimi, silakan Mimi. 学生、老师、妈妈、园长、班长。OK， 非常好。他就是说，学生、老师、妈妈、园长、班长。OK， 学生apa? Murid. 老师 Guru. 妈妈 Ibu. 园长 班长 OK， 非常好 ，very good。OK， 关于东西就是分两个，关于这个东西。Pada saat dikata benda untuk menunjukkan sebuah benda terbagi atas 2. Oke. 第一个关于这个具体和抽象. Ada yang spesifik, ada yang abstrak. 我请一个学生说关于具体东西. Saya mau mempersilahkan seorang mahasiswa untuk menjelaskan tentang 具体东西. Oke, 请 Meriani. 报纸、电脑、钢笔、水瓶、眼镜。 OK， 非常好。报纸、电脑、钢笔、水瓶、眼镜。OK， 报纸apa? Koran. 电脑 钢笔 眼镜 水瓶 ayo lupa kan? Oke, mengenai benda yang abstrak. 请一个学生说抽象东西的类型. Jelaskan contoh dari 抽象东西.
benda-benda yang abstrak. Qing, Nadia, silakan Nadia. 首先，艺术有艺，爱心作风。 Oke, very good. 这项艺术有益爱情作风。这项apa? Ya, ada tahu ide. 艺术 seni 有益 爱情 作风. Oke, jadi kalian sudah mereview dengan baik tentang Mingze pada pelajaran sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Oke, untuk yang pelajaran Sejian Mingze, saya sudah menguploadnya di e-learning. Jadi kalian bisa mengaksesnya masing-masing di e-learning. Oke, jadi nanti kalian bisa lihat bahan-bahan yang sudah saya upload. Oke, hari ini kita mempelajari tentang Sejian Mingze, yaitu kata benda yang berkaitan dengan waktu. 这个是很重要吗？ Apakah ini penting? 很重要. Ini sangat penting. 为什么呢？ 每一个语言它们有语序. Setiap bahasa pasti punya aturannya masing-masing. Oke, 特别是舌尖语序, khususnya di dalam penyusunan waktu. Nah, Hanyu也注意关于时间名词. Dalam bahasa Mandarin juga mereka memperhatikan tentang kata benda yang berkaitan dengan waktu. 就是呢关于他们那个语序, bagaimana susunan mereka. Nah, sekarang saya akan ajarkan kalian susunan pertamanya. Tapi sebelum susunan pertamanya saya beritahu, kita harus mengenal waktu-waktu yang ada di dalam bahasa Mandarin. Oke? Yang pertama yaitu Nian, ya. Ini tahun, ya. Mereka konsepnya pertama tahun. Saya akan buka semua poin-poinnya. Oke? Yuk sama-sama baca. 今年, 去年, 明年, 前年, 后年. Oke, udah tahu artinya ya? Ini apa artinya? Tahun lalu, tahun depan, 2 tahun lalu, 2 tahun yang akan datang. Nah, apakah skupnya Nian hanya ini saja? Nah, 他们还有另外的看法. Mereka ada pandangan lain. Ternyata bukan hanya tentang tahun ini, tahun depan, tahun lalu, 2 tahun akan datang, 2 tahun lalu atau 2 tahun akan datang. Ternyata ada konsep lain. Nah, masih di dalam cakupan Nian ataupun tahun. Nah, ada cakupan yang lain. Oke, yuk baca. 1年, 2年, 2023年. Oke, kalau ini apa? 1 tahun. Yang Nian 2 tahun. Ini 2023. Oke, tahun 2023. Oke, kalau ditanya, kalau 3 tahun bilangnya 3 年. 4 tahun? 4年. 5 tahun? 5年. 2022? 2022. 2021? 2021 年. Oke, nah kalau dia tahun maka harus diucap satu-satu angkanya. Ya, harus diucap satu-satu. Oke, ini skup yang di dalam tahun. Selanjutnya saya jelaskan tentang yuk, sama-sama. Ye. Nah, ye ini artinya bulan. Nah, sekarang yang pertama. Yuk, sama baca. 1月, 2月, 3月, 1个月, 2个月. Oke, ye artinya Januari, Februari, Maret. Kalau Mei? Juni? Liu. Agustus? September? Oke, kalau ini artinya? Tahun? 1 bulan. Satu bulan. 2 bulan. Oke, kalau misalnya 3 bulan? 3个月. 5 bulan? 5个月. 7 bulan? 7个月. Oke, ini di dalam bulan. Oke.
lanjut lagi. Nah, pada konsep bulan ada lagi konsep bulan berikutnya. Nah, yuk baca. 上个月，下个月，月初，这个月，月中，月底。 Kalau dikatakan sangke itu bulan lalu. Oke. Kalau siake bulan depan bagus. Kalau yechu awal bulan. Good. Ceke bulan bulan ini. ini. Yechu Pertengahan bulan. Oke. Yeti Bulan. akhir bulan. Nah, jadi ada dua konsep bulan. Yang pertama tadi tentang Januari, Februari dan seterusnya, 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya, dan pembagian bulan yang lain yaitu bulan lalu, bulan depan, awal bulan, bulan ini, pertengahan bulan dan akhir bulan. Itu yang tentang bulan. Sekarang setelah bulan, nah kita mempelajari yang namanya, yuk sama-sama baca. Xingqi. Baca. 星期一、星期二、星期天，这个星期、上个星期、下个星期。 Udah tahu ya artinya? Senin, Selasa, Minggu. Minggu ini, Minggu lalu, minggu depan. Nah, kalau saya tanya, hari Kamis? 星期四、 Oke, hari Jumat? 星期五、 Hari Rabu? 星期三。 Oke, udah paham untuk bagian hari-hari? Oke. Ini untuk bagian hari, di sini untuk bagian minggunya. Oke, ada konsep satu lagi tentang Xingqi. Oke. Kita buka satu konsep lagi tentang minggu. Oke, tentang minggu atau hari di sini. Oke, kita lihat. Coba baca. 一个星期，两个星期，四个星期。 Nah, ini artinya 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu. Nah, berarti kita udah ada mempelajari konsep tadi yang pertama nyen, ya kan? Setelah itu konsep dari ye, baru konsep dari xingqi yang terbagi atas 2. Bisa dia menjadi hari, bisa dia menjadi minggu. Sudah ada konsepnya seperti ini. Sekarang konsepnya bagaimana kalau skupnya adalah hari. Nah, misalnya kita mengatakan 1 hari, 2 hari, beberapa hari. Nah, kita menggunakan ini istilahnya. Yuk baca. 一天、两天、三天。 Ini artinya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, berarti kita ada konsepnya di dalamnya. Oke, langsung mau tanya. Kalau misalnya 7 hari, cuma soal 7 hari, 7 天. Kalau 8 hari, 8 天. 10 hari, 10天。 Oke, ingat ya, ada konsep yang namanya hari lagi, yaitu tian. Nah, oke, selanjutnya setelah konsep tian ini ada, ternyata masih dibagi lagi. Apa itu? Nah, berbicara tentang, yuk baca. 早上、中午、下午、晚上、半夜、早晨。 Oke, 早上 artinya Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh. Ya, good. Ini subuh. Jadi 早上、中午、下午、晚上、半夜、早晨. Loh, kenapa demikian? Bahwasannya di dalam bagian hari masih ada pembagian lagi, sama seperti kita. Misalnya hari ini jam 8 pagi. Nah, mereka juga begitu. Mereka juga ada pembagian tentang pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dan subuh. Ya, jadi mereka ada konsepnya. Nah, kalau ditanyakan tentang kalau pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa, kalau dari siang itu jam berapa sampai jam berapa, mereka juga sudah punya konsepnya masing-masing. Mereka punya konsepnya masing-masing. Nah,
Bagaimana pembagian konsepnya? Lause akan ajarkan konsep-konsep pembagian dari waktu tersebut. Contohnya yang pertama adalah, ya ini kan cao sang. Mereka punya konsep bahwasannya cao sang itu dikatakan cong liu dian dao shi dian. Itu dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 10. Nah, ini bahasanya pakai dian. Oke. Bagaimana bacanya ini? Yuk, sama-sama baca. Cao sang 7 点 cao sang 8 点 cao sang 9 点. Nah, inilah dia pembagiannya. Berarti cao sangnya dulu, kata morningnya dulu, baru dalam jamnya. Ya, baru ada jamnya. Lihat di sini ya. Paginya dulu, baru jamnya. Nah, tidak boleh dibalik ya. Ingat, tidak boleh dibalik. Ini pembagian untuk waktu. Ingat waktunya dimulai dari jam 6 sampai jam 10. Itu anggapannya. Oke, selanjutnya kata Zhongwu siang, mereka beranggapan Cong 11 点到2点, dari jam 11 sampai jam 2. Nah, contohnya bagaimana? Yuk baca. 中午11点，中午1点，中午2点. Oke, ya ini siang jam 11, siang jam 1, siang jam 2. Dalam skupannya ini juga masih dikatakan siang bagi mereka, ya. Oke, selanjutnya di bagian xiao. Oke, di bagian xiao ini sore, mereka beranggapan bahwasanya cong 3 点到6点, dari jam 3 sampai jam 6 sore. Oke, contoh misalnya baca 下午3点, 下午4点, 下午5点. Jadi sore jam 3, sore jam 4, sore jam 5. Jadi ingat, cakupan mereka dari jam 3 sampai jam 6. Itu cakupannya. Dan lanjut di bagian berikutnya, yaitu wan, sang atau malam. Nah, cakupannya dari cong 7 点到11 点, dari jam 7 sampai jam 11. Mereka beranggapan bahwasanya ini waktu malam. Yuk, baca. Wan sang 7 点, wan sang 9 点, wan sang 10 点. Jadi susunannya waktu malamnya dulu, baru jamnya. Sama seperti tadi yang cao sang, zhongwu, ya. Ini juga sama dibuat seperti ini. Dan xiao juga dibuat seperti ini. Jamnya apa? Waktunya dahulu, baru masuk di jamnya. Oke, selanjutnya di bagian panye. Nah, ini di bagian panye mereka membaginya cong 1 点到3点, dari jam 1 sampai jam 3. Ini dikatakan mereka yaitu panye. Ini masih tengah malam. Oke, yuk baca. Panye 1 点, panye 2 点, panye 3 点. Nah, seperti ini. Jadi tengah malam jam 1, tengah malam jam 2, atau tengah malam jam 3. Ini konsepnya. Nah, yang terakhir mengenai cao chen atau subuh. Mereka mengatakan, oh waktu subuh, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai dengan jam 6. Nah, contohnya cong 4 点到6点. Nah, contohnya, yuk sama-sama cao chen, sama-sama. Cao chen 4 点, cao chen 5 点, cao chen 6点. Berarti dari jam 4 sampai dengan jam 6. Iman, 有没有问题? Ada pertanyaan? 没有 Iman 明白了吗？明白了。Oke, 谢谢. Terima kasih. Selanjutnya, 老师有一个问题. Saya punya pertanyaan begini. 如果不到点, jika enggak sampai di jamnya, 我们这么说. Bagaimana kita mengatakannya? Oke, dulu contohnya 7, 10, 8, 15, atau 9, 30. Gimana mengatakannya dalam bahasa Mandarin? Nah, 我们学关于这个分当menit分. Nah, 比如说我们怎么结合? Bagaimana kita menggabungkan
dari waktu, jam dan menitnya. Nah, begini caranya. Oke, baca sama-sama. 早上7点10分，早上8点15分，早上9点30分。 Berarti urutannya, waktunya yaitu pagi atau siang, sore ataupun malam. Masukkan angka jamnya, setelah itu ditambah tian dan diakhiri dengan menitnya. Oke, kita bisa bilang seperti ini: 早上7点10分，早上8点15分，早上9点30分。Nah, ini contohnya kalau di dalam. Nah, hayo itu wanti. Pertanyaan berikutnya muncul lagi. 30 menit, yuk baca. 早上9点30分。 Ini kan 9.30. 30-nya diganti menjadi pan. Yuk baca sama-sama. 早上9点半。 Kata pan ini sama dengan 30, yang 15 sama dengan 一刻. Jadi keduanya sama, ya. Boleh dipakai 15 untuk 15 menit atau 30 untuk 30 menit, bisa juga digunakan 一刻 atau pan. Keduanya artinya sama. Oke, ini yang 15 menit dan setengah jam. Oke, nah berikutnya, hayo一个问题, pertanyaan berikutnya. 如果差几分钟到点，我们这么说。 Seandainya selisih jarak ke jamnya itu sangat sedikit, berapa menit lagi? Contohnya 9.55 atau 8.50. Bagaimana mengatakannya? Boleh kita pakai dengan kata fen seperti ini. Contohnya yuk baca sama. 早上9点55分。 Boleh kita pakai kata fen atau diganti dengan istilah ca. Oke, pakai kata istilah ca. Nah, bagaimana menggunakan kata ca? Oke, kita baca dulu dan saya ajarkan menggunakannya. Oke, baca. 早上差5分10点。 Bagaimana menggunakan kata ca di sini? Kata ca digunakan berapa menit lagi kurangnya menuju ke jam. Nah, contohnya tadi, ini kan 9.55, kasusnya kan 9.55. Berarti pengertiannya 5 menit lagi menuju jam 10. Benar kan? Berarti kurangnya berapa? Ca fen menuju jam 10. Good. 10. Oke, nah kita lihat yang kedua. Bagaimana? Yuk baca di sini pakai fonnya. 早上8点50分。 Oke, ini kan jam 8.50. Berarti pengertiannya 10 menit lagi menuju jam 9. Oke? Baca. 早上差10分9点。 Berarti artinya 10 menit lagi menuju jam 9. Nah, inilah dia model dari susunannya. Nah, berarti kita bisa lihat bagaimana menyusun urutan waktu di dalam bahasa Mandarin. Bagaimana? Pertama, yang perlu kalian ingat, nian, yuan, hao, xing qi, 早上、中午、下午、晚上、半夜、早晨、点、分. Berarti ini susunannya dari tahun, bulan, tanggal, hari, pagi, siang, sore, malam dan seterusnya. Baru jamnya ditambah menitnya. Oke? Dari pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa disimpulkan bagaimana? Silakan, ada yang bisa simpulkan? Oke, silakan. Bagaimana? Jadi intinya itu cara menyusun dan waktu itu mulai dari tahun, bulan, tanggal, hari, pada siang, pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari.
hari, setelah itu jam dan menit. Oke, Feisal. Jadi dimulai dari Nian tahun, Yue bulan, Hao tanggal, Xinqi itu mengenai harinya, terus Cao Sang, Zhongwu, Xiaowu, dan seterusnya pagi, siang, sore, malam. Terus masuk di Tian yaitu jam, selanjutnya adalah Fen, yang terakhir adalah Fen yaitu menit. Nah, demikian mata kuliah saya yang saya ajarkan mengenai Sejian Yu Xu. Nah, di rumah kalian jangan lupa mengulanginya kembali. Oke? Saya ucapkan xie daja. Oke, demikian cuplikan video pengajaran mata kuliah tata bahasa Mandarin saya. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat memberikan manfaat. Kampus mereka Indonesia Jaya.